Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas waktu untuk kehadirannya mengikuti sosialisasi terkait aksi nyata modul 1.4 tugas saya, yaitu tentang budaya positif. Oke. Baiklah, yang berikutnya tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, dasar-dasar pendidikannya, yang pertama, dasar pendidikannya yaitu menuntun. Nah, maksudnya pendidikan itu adalah menuntun dengan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, ini di bukunya KHD tahun 1936 tentang dasar-dasar pendidikan. Berikutnya, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi hanya lakunya saja. Kemudian dasar-dasar pendidikannya yaitu, nah, yang tertera di di tulisan-tulisan itu biasanya hanya Tutwuri Handayani. Jadi kalau lengkap itu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, Tutwuri Handayani. Yaitu tujuannya nanti adalah anak-anak selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kemudian dasar-dasar pendidikan KHD tentang kodrat anak, yaitu tentang merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Nah, sandarannya dari kekuatan sendiri. Maksudnya pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Kemudian pengaruh pengajaran pada umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedang merdeka hidup batin itu terdapat pada pendidikan, sehingga merdeka batin pendidikan, merdeka lahir pengajaran. Nah, bermain adalah salah satu kodrat anak, yaitu pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, atau cipta, rasa, karsa atau karya, kemudian pekerti. Nah, sudah ada pada diri anak. Jadi permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Ini adalah untuk permainannya. Nah, ada permainan congklak, yaitu tentang strategi. Ini dalam matematika. Kemudian ada gobak sodor. Itu juga untuk penerapan nilai strategi. Nah, pendidikan yang berpihak kepada anak yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Nah, di sini di buku Ki Hajar Dewantara tahun 1922. Nah, pokok pikiran dari pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Jadi cinta kepada anak dari orang tua. Nah, di sini ada bukunya, yaitu buku Suwardi Surya Ningrat. Ya, Suwardi Surya Ningrat. Itu bukunya yang berjudul Kowe Bakale Dak Mulyaake Selawase. Artinya selamanya engkau akan aku muliakan. Ini buku terkait pendidikan yang berpihak kepada anak. Nah, pemikiran tentang berhamba kepada anak tercetus dari penyesalan yang pernah dirasakan oleh Suwardi ketika menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan. Tangis asti yang tiada henti-hentinya dirasakan sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu dengan serta-merta disyaratnya anak itu keluar, dan tanpa berpikir panjang dibiarkan Asti kecil menangis di balik hempasan pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirannya. Dia lari secepatnya, lalu dibukanya pintu.
Dan Asti sudah tampak biru menggigil kedinginan. Suwardi menyesal, sangat menyesal, sambil memeluk anaknya yang sedang tersengal-sengal berurai air mata itu. Terucaplah kata kasih sepenuh hati. Kowe bakale dak mulyaake selawase. Jadi bukunya tadi terinspirasi dari kegiatan atau dalam kehidupannya kepada anaknya, anak dari Bapak Suwardi tadi. Tuhan mendengar kata umatnya, apa yang akan terjadi, terjadilah. Asti tidak pernah dapat mengurus dirinya sendiri hingga sekarang. Seluruh keluarga selalu berusaha untuk dapat melayani keperluannya. Pengalaman Suwardi menjadi salah satu teori pendidikan yang dalam perguruan yang dicita-citakan. Jadi ini ya, tadi kan Asti, ini adalah fotonya dari keluarga Suwardi. Ya, yang dilingkari itu adalah Asti. Nah, ternyata untuk berhamba pada sang anak, pendidikan yang berpihak atau berpusat kepada murid. Jadi memang tujuannya di sini dari KHD dari dahulu yaitu pendidikan itu berpusat kepada anak atau kepada murid, sehingga anak betul-betul aktif untuk mengetahui pembelajaran yang diperoleh. Dengan kita sebagai guru hanya menebalkan lakunya, tidak seperti perkataan dari John Locke itu, yang anak seperti kertas kosong, kita tinggal bagaimana menggoreskan tinta di kertas tersebut. Jadi pemikiran KHD ini kebalikan dengan John Locke, nanti ada di sini. Nah, yang berikutnya, usul dari Pak Simon, narasi menghamba pada anak bisa dihaluskan dengan bahasa berpihak atau melayani anak. Jadi awalnya itu menghamba pada anak, tetapi dari Pak Simon menghaluskan katanya menjadi berpihak atau melayani anak. Pak Simon, saya buka FB di forum guru bahasa di forum guru Indonesia. Di sana ada yang buat status tentang Mars Guru Penggerak, yang dalam kalimat syairnya ada kata menghamba. Rupa-rupanya hampir seluruh anggota dalam forum guru Indonesia tersebut yang menolak, bahkan lebih miris, yang menyudutkan guru penggerak dengan kata yang membuat saya menitikkan air mata, yaitu guru penggerak adalah kaum kafirin. Saya prihatin dengan guru Indonesia yang sangat dangkal menafsirkan makna sebuah kalimat menghamba pada anak. Jadi intinya tadi Pak Simon mengubah menghamba pada anak agar menjadi berpihak kepada anak atau melayani anak. Nah, ini tadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Ini kan pendapatnya John Locke, ya. Nah, anak terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi bagaimana menebalkannya? Nah, ini adalah tugas kita sebagai guru untuk menebalkan laku anak. Jadi anak itu terlahir sudah mempunyai lakunya masing-masing atau kemampuannya. Meskipun itu sebenarnya masih tipis-tipis. Nah, kita sebagai guru bertugas untuk menebalkan lakunya tersebut. Nah, ini adalah pemikiran dari pembelajaran KHD. Nah, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Nah, tahapan pembelajaran dari Sanggar Anak Alam, yaitu Sekolah Yogyakarta. Nah, untuk anak PAUD yaitu di Wiraga, Wiraga usia 0 sampai 8 tahun, yaitu tentang eksplorasi pengalaman atau raga indera dan imajinasi. Kemudian untuk anak SD, ini kelas 1 sampai 3, yaitu mengenal dan menguasai teks. Pengenalan, riset atau proyek durasi pendek 1 minggu dan dapat dilakukan secara berkelompok. Nah, ini masih Wiraga, usia 8 sampai 16 tahun misalkan. Kemudian untuk memperdalam dan memperluas konteks keterampilannya, ini lebih dari kelas 4 SD. Jadi dari kelas 4, 5, dan 6 itu bisa melakukan Wiraga juga. Nah, tetapi dalam konteks memperdalam dan memperluas konteks keterampilan, khusus keterampilannya. Kemudian untuk pelajar mandiri, nanti tingkat SMA dan seterusnya, yaitu terkait orientasi pilihan hidup atau passionnya, yaitu juga Wirama, ya, 16 sampai 24 tahun. Ini adalah gambaran langkah untuk menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri pada anak. Nah, kemudian berikutnya, ya. Nah, Wiraga di sini usia 0 sampai 8 tahun, masa anak-anak aktif bergerak ke sana kemari, mencoba ini dan itu.
menanyakan semua hal tanpa rasa lelah di badannya. Satu-satunya yang membuat mereka lelah adalah istirahat. Nah, kemudian untuk wiraga dan wirama, ini usia 8 sampai 16 tahun, jadi kurang lebih ini sudah mulai masuk SD sampai di awal SMA. Masa intelektual dari awalnya hanya menggunakan raga, kemudian mulai menemukan irama dalam setiap gerak. Mereka mulai merasakan betapa irama bisa memberi dorongan untuk melanjutkan dan menciptakan gerak-gerak berikutnya. Jadi mungkin dari lagu anak-anak akan bisa tergerak, contohnya seperti itu. Kemudian untuk wirama usia 16 tahun sampai 24 tahun. Masa sosial ini mulai menyadari bahwa semesta bergerak dalam irama. Mereka pun mulai menggunakan irama sebagai sumber inspirasi menemukan kodrat lahirnya ke dunia. Saat ditemukan, mereka akan menjalani kehidupan yang bahagia sepenuhnya. Nah, ini juga merupakan proses penebalan laku anak dengan kekuatan konteks diri. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks sosiokultural. Yang pertama, menebalkan laku anak dalam sosial budaya. Manggarai, toing, titong, toming. Toing mengajar, titong menuntun, dan toming teladan. Kemudian yang kedua, menebalkan laku anak dalam sosial budaya Jawa Barat, daerah Jawa Barat. Niti surti, niti harti, niti bukti, niti bakti. Niti jadi sejatining ngahurip. Nah, ini dalam bahasa Jawa Barat. Nah, kalau dalam bahasa Bali yang ketiga, tri hita karana, 3 asal kebahagiaan, yaitu harmoni dengan Tuhan, manusia, dan alam. Ini juga termasuk konteks penebalan laku anak terhadap sosial kultural setiap daerahnya masing-masing. Kemudian ada dari daerah Tulang Bawang, kemudian daerah Papua. Nah, kalau di Madura yaitu petuah dalam budaya Madura, baburugan, BC. Nah, 3 perkara yang harus dimiliki oleh orang Madura. 1, kasih sayang. 2, hati yang bersih. Dan yang ketiga adalah jujur. Nah, dasar pendidikan KHD terkait budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Sehingga budi yaitu pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan. Pekerti artinya tenaga. Sehingga jika digabungkan, cipta, rasa, karsa atau karya, dan pekerti akan menumbuhkan keseimbangan atau keselarasan hidup. Contohnya pada permainan gamelan dan menenun. Nah, ini gambar gamelannya ya. Kemudian nah, ini juga gamelan menjadi salah satu sarana terapi narapidana di Inggris. Nah, menenun, kegiatan menenun, jadi tentang keseimbangan atau keselarasan hidup. Nah, seorang petani atau dalam hakikatnya sama dengan kewajiban dengan pendidik yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai guru diibaratkan seperti petani ya, seperti petani yang menanam jagung. Nah, jadi menebalkan lakunya saja. Ya. Nah, maksud pendidikan itu adalah menuntun, ya, pesan kuncinya, segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa menuntun jika dalam pendidikan abad 21 yaitu kolaborasi, kritis reflektif, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Kemudian untuk selamat dan bahagia di abad 21, well-being, selamat dan bahagia. Nah, untuk pesan kunci dari refleksi filosofis pendidikan KHD yaitu
pendidikan masa lampau yaitu pendidikan yang menuntun, kemudian menjadi pendidikan masa kini, pendidikan gotong royong tentang kolaboratif, reflektif dan kritis, sehingga menjadikan masa depan yaitu murid yang humanis, yaitu penuh kasih sayang, hati yang bersih dan jujur, yang selamat dan bahagia, atau student well-being. Nah, pesan kuncinya yang pertama, guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman atau rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Yang kedua, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being tadi, nggih. Murid yang bahagia, selamat dan bahagia. Jadi well-being itu dalam bahasa Ki Hajar Dewantara selamat dan bahagia. Nah, itu merupakan program dari Gubernur Jawa Barat. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, iya. Assalamualaikum Pak. Saya dari BAP ingin berkunjung ke sekolah besok Kamis untuk menanyakan masalah lembut sekolah. Bisa Pak? Sudah punya belum? Belum Pak. Belum Pak. Sudah. Yang berikutnya ya, budaya positif. Nah, tadi pembelajaran menurut KHD, sekarang untuk budaya positifnya. Nah, budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Nah, ini tadi ya, petani ini lanjutannya. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi kita diibaratkan seperti petani, ya. Anak-anak itu seperti jagung tadi yang tumbuh. Nah, kemudian di sini ada perubahan paradigma, misalkan kegiatan kepalan tangan, misalkan ada dua anggota atau A dan B sama-sama mengepalkan tangan, ini. Kemudian salah satu disuruh membuka, pasti salah satu tidak akan membuka. Kemudian satu dicoba dibujuk, dirayu sampai akhirnya dengan segala macam cara dibuka. Jadi kuncinya di sini adalah apa yang diyakini itu pasti akan betul-betul dijaga. Tetapi dengan adanya tadi ekosistem yang baru akan mendapatkan atau perlakuan yang berbeda. Ketika tadi awalnya sudah dikepal, kemudian ada ekosistem baru, ada rayuan tadi misalkan dicoba dirayu dan lain sebagainya, akhirnya tangannya dibuka. Jadi di sini memang ketika ekosistemnya tidak bisa berkembang dengan baik, maka akan tetap dikepal terus. Nah, tadi diistilahkan seperti kepalan tangan, dua kepalan tangan. Yang satu mencoba merayu suruh membuka, yang satu disuruh tetap dikepal. Nah, kalau tidak ada ekosistem yang kuat, maka tidak akan berubah paradigmanya. Nah, kemudian jadi dari situ tadi ada tentang stimulus, respon, dan teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus responnya. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini tadi maksud saya ekosistem, yaitu adanya pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang. Nah, ini antara perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang yang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Paradigmanya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ini hampir seperti berkebalikan, tapi ada teori kontrol atau ada hal yang membuat pandangannya berubah atau ekosistem baru tadi atau hal positifnya. Kemudian stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini sama dengan yang tadi, yang berbeda tadi yang pertama tadi pengembangannya. Yang pertama, yang berikutnya sama. Nah, kemudian apa makna disiplin? Nah, berasal dari kata Latin disciplina atau yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum apakah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, terkait teori motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini adalah motivasi eksternal atau dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Juga motivasi eksternal. Nah, untuk tujuan disiplin positif yang diperlukan adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Pertanyaannya yaitu, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, ini ya yang paling penting. Kemudian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, budaya positif. Nah ini lingkupnya luas. Kemudian di dalamnya terhadap lingkungan yang positif. Nah, di dalam lingkungan yang positif dijadikan keyakinan kelas. Kemudian adanya peraturan kelas. Nah, ini kalau kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing. Tetapi nanti namanya tidak peraturan kelas, karena namanya peraturan itu pasti ada punishment atau hukumannya nanti yang tidak diperbolehkan. Nah, di sini ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3 meter, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini ketika kita membedakan antara keyakinan, hukuman, dan penghargaan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, contoh dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yaitu contohnya seperti ini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar.
kami murid yang peduli dengan teman-teman. Misalkan lagi contoh kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Nah, ini contoh dari kesepakatan kelas. Nah, untuk pembuatan kesepakatan kelas bisa dilakukan pendalaman tentang keyakinan kelas, yaitu pembuatan tabel T dan tabel Y. Kalau tabelnya seperti ini. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi tujuannya untuk pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi menggunakan kalimat positif, Bapak Ibu, hasilnya ini. Jadi misalkan kita tidak boleh gaduh di dalam kelas, jadi kalimatnya diganti, tidak boleh menggunakan kata tidak boleh. Misalkan dengan cara menghormati bapak ibu guru, nah, seperti itu. Tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh menggunakan kata tidak. Jadi untuk kesepakatan kelas, ketika kita analisis menggunakan tabel Y dan T, nanti hasilnya tidak boleh menggunakan kata negatif, yaitu kata tidak boleh atau dilarang. Biasanya kan kalau murid-murid itu dilarang buang sampah sembarangan, itu tidak menggunakan kalimat itu, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu kalimat yang positif. Nah, peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinannya yang dituju yaitu tentang tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir sebelum pembelajaran, yaitu menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, yaitu tentang keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, nah itu tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, dan kepedulian. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu tentang keselamatan, keamanan, dan kepedulian. Nah, ini kan jangan dilarang, ini sebenarnya masih bentuk kalimat negatif ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika ini kan namanya masih peraturan. Kalau peraturan kan begitu, ada punishmentnya nanti. Sehingga kalau keyakinan kelas itu tidak ada punishment, tapi ada konsekuensinya. Jadi dari awal sudah dilakukan kesepakatan, nanti konsekuensinya apa ketika tidak melakukan keyakinan atau melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, jadi contohnya lagi peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, yaitu tentang tanggung jawab. Nah, dilarang mengganggu orang lain, ini sama tadi. Nah, kemudian yang berikutnya, dihukum oleh penghargaan. Jadi dihukum oleh penghargaan, ada beberapa kesimpulan nanti. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, jadi ada pengaruhnya. Penghargaan itu sama saja dengan menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Kemudian yang berikutnya. Nah, misalkan ini. Nah, ini Bapak Ibu guru nggih, perbedaan antara hukuman atau sanksi dan konsekuensi nggih. Ini ada nggih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman ya, karena menulis atau mencatat sebanyak 100 kali. Ini kan dulu pas SD ini biasanya dulu sering disuruh menulis. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini juga hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini juga hukuman. Nah, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi. Nah, sehingga karena tadi anak tadi mencoret-coret kertas temannya, jadi konsekuensinya dia mengganti. Jadi tidak hukuman gitu Bapak Ibu.
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini juga konsekuensi, jadi tidak menghukum. Meminta murid tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini juga hukuman, ini juga sering dulu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kalau ini yaitu konsekuensi, tidak hukuman karena tepat, yaitu ya berupa kegiatan fisik karena tentang PJOK. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi ini Bapak Ibu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, jadi tanpa harus menyakitkan. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, jadi tetap tidak nyaman, ya, tetapi tidak jangka panjang. Untuk hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi yaitu anak akan menghargai disiplin. Kalau hukuman yaitu dengan paksaan. Kalau konsekuensi ada stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, kalau konsekuensi mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Dalam hukuman, konsep diri yang buruk, konsekuensinya yaitu konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini kalau dihukum mesti anak akan menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau diberikan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, dalam hukuman itu terdapat rasa marah, bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Tetapi dalam konsekuensi, itu akan merasakan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out, jadi tidak seterusnya, hanya sementara. Nah, ini ada contoh story di WA, ya. Aku ingat banget dulu aku pernah lupa ngerjain tugas matematika dan hukumannya aku lari 50 kali, dan sekarang aku tidak bisa ngelupainnya. Untung aku nggak sendiri larinya, masih ada teman yang kena hukumannya. Sekarang aku trauma ini, ya. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi ini Bapak Ibu? Hukuman, ya. Nah, ini jadi tidak mengerjakan matematika hukumannya lari, jadi kurang tepat, ya. Konsekuensi harusnya. Nah, ini sama dengan tadi. Nah, sekarang untuk kebutuhan dasar manusia ada 5, ya Bapak Ibu. Yaitu yang pertama cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kesenangan. Keempat kebebasan. Yang kelima bertahan hidup. Ini kira-kira Bapak Ibu ada di posisi yang mana ini? Yang pertama, ya, cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Nah, ini nanti penjelasannya. Jadi kebutuhan dasar manusia ada 5, gitu Bapak Ibu. Nah, ini ada kalimat seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, anak ini merupakan kebutuhannya apa Bapak Ibu? Yang mana kebutuhannya tadi? Dia suka menyanyi tetapi fun berarti kesenangan. Ya, betul sekali, tentang kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira yang mana? Mana Bapak Ibu? Belonging, ya betul, rasa memiliki, ya betul sekali. Kemudian yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, ini kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhan apa itu? Iya, kebebasan. Dan yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Iya, penguasaan. Jadi gambarnya kurang rapi malah ditunjukin ke kelas. Ya, sudah bisa gitu Pak Ibu guru. Nah, kemudian posisi kontrolnya. Di mana posisi Anda sebelum belajar? Nah, ini belajar modul ya, terkait modulnya saja, enggak usah. Kemudian untuk identitasnya. Nah, jadi di sini ada 5 identitas kita sebagai guru, yaitu yang pertama tentang penghukum, yaitu penghukum. Biasanya menggunakan kata-katanya ini Bapak Ibu. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan.
Ah iya, penghukum itu mengancam ini. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Biasanya kata-katanya, seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Mengatakannya, ibu stres. Gitu ya, itu yang membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, ini jadi kita memposisikan sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Jadi ketika ada anak-anak melanggar itu, apa peraturannya? Kemudian untuk menjadi manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, kira-kira ini Bapak Ibu guru ada di posisi mana ini? Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau menjadi manajer? Kira-kira ada anak melakukan kesalahan, kira-kira di mana? Biasanya menjadi teman, nggih. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat dulu ibu pernah bantu, gitu. Nah, mungkin dari situ, atau mungkin dari pemantau, nggih. Apa peraturannya? Kita mengingatkan. Tetapi yang paling tepat adalah sebagai manajer. Jadi anak itu dilatih untuk memperbaiki kesalahan sendiri. Sebenarnya mereka sudah tahu kesalahannya, cuma mungkin mereka bisa jadi malu untuk mengakuinya, ya, atau tidak percaya diri. Tetapi kalau kita dekati, pasti nanti mereka akan tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Nah ini ya, jadi ada peraturan, yaitu tentang pemantau tadi, konsekuensi atau hadiahnya. Konsekuensinya apa, hadiahnya apa. Nah, kemudian untuk manajer, yaitu bagaimana cara memperbaikinya. Untuk memperbaikinya, kata-katanya kalau sebagai pemantau, kalau kamu tidak titik-titik, saya akan diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Jadi ada hukumannya. Kemudian untuk menjadi manajer, yaitu apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini. Memperbaikinya, kita berdua mendapatkan apa yang dibutuhkan. Jadi ada respon atau timbal balik antara guru dan murid. Jadi ini adalah nilai-nilai guru ketika menjadi manajer. Jadi melatih anak untuk mengetahui kesalahannya dan memperbaiki ke depannya. Nah, kalau pemantau kan nanti konsekuensinya apa, atau ada hadiahnya apa Pak, apa Bu, begitu. Jadi kita dilatih untuk menjadi manajer agar anak terbiasa memperbaiki kesalahannya, mengetahui kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Nada suara apa yang tersampaikan dari sebuah pesan? Kata-kata 10%, nada suara 35%. Nah, ini yang penting, nonverbal atau bahasa tubuh yang paling menggambarkan dari sebuah pesan itu 55%. Nah, mungkin ini apa yang sedang kamu kerjakan, kata-kata apa yang bisa saya kapan saya bisa harapkan ini selesai, di mana Anda sewaktu kami mengadakan lokakarya pada hari Selasa lalu. Nah, jadi kata-katanya. Nah, yang berikutnya adalah tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika melakukan kesalahan, mereka secara tidak langsung akan mengetahui, oh, bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, kemudian ciri-ciri restitusi, nah itu ada 9 Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Ya, jadi restitusi itu sebuah tawaran, bukan memaksa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, dari dalam diri anaknya tersebut. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak
membuat murid merasa dicemooh atau disendirikan, tidak ditemani teman-temannya. Tetapi setelah mereka membuat kesalahan, mereka akan tahu bagaimana langkah memperbaiki dan kembali ke kelompoknya. Nah, di segitiga restitusi, nah ini ya segitiga restitusi. Jadi yang pertama ini menstabilkan identitas. Jadi untuk menstabilkan identitas, nah, kata-katanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah itu adalah. Kemudian setelah menstabilkan identitas, langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kata-katanya, kamu tentu punya alasan melakukan itu. Kemudian adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian dalam menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah ini adalah dalam menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita praktekkan nih Bapak Ibu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, segitiga restitusi ini akan mampu membuat anak seperti tadi mengetahui kesalahannya seperti apa, kemudian bagaimana mereka memperbaikinya, dan mereka pasti tidak dikucilkan di dalam kelompoknya karena mereka akan menjadi lebih kuat. Oh, saya tahu kesalahan saya ini, tidak bertanggung jawab mungkin, atau saya melanggar peraturan, tidak disiplin. Oh, berarti berikutnya saya tidak boleh melakukan kesalahan seperti itu. Nah, jadi tujuan dari segitiga restitusi ini adalah membuat anak menjadi lebih kuat ketika mereka kembali ke kelompoknya, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, sehingga mereka bisa memperbaiki kesalahannya tadi dan tidak dikucilkan dalam kelompoknya. Berikutnya, nah ini adalah kata-katanya. Dalam langkah pertama di segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi semua orang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Misalkan, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Atau menggunakan kata ini, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi tidak boleh ya anak itu menyalahkan dirinya sendiri terus-menerus. Nah, ini termasuk langkah dalam menstabilkan identitas. Nah, yang berikutnya, dalam validasi tindakan yang salah, ini membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi apakah itu kebebasan, cinta, kasih sayang, kesenangan. Kata-kata yang diperoleh atau yang bisa digunakan, kamu bisa saja melakukan hal-hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, ini termasuk kata-kata dalam validasi tindakan yang salah. Nah, hal yang paling penting juga nih untuk segitiga restitusi yang ketiga, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, yaitu pada tahap menanyakan keyakinan atau nilai yang diyakini. Jadi anak-anak itu sudah tahu nilai-nilai yang dilanggar atau nilai-nilai yang bertentangan, yang diyakini salah. Jadi kata-kata kita sebagai guru yang bisa kita katakan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, atau keyakinan kelas apa yang sudah kita buat, itu bisa digunakan. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah ketika
tahap ketiga segitiga restitusi, yaitu tentang menanyakan keyakinan atau nilai-nilai yang diyakini. Nah, ini adalah untuk intervensi, yaitu intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Jadi ketika ada permasalahan mungkin ini bisa digunakan kata-katanya untuk intervensi murid. Jadi ketika murid mungkin baru ada masalah atau sedang melakukan kesalahan dengan temannya, nah ini kita bisa menggunakan kata-kata ini. Jadi kata-kata ini bisa membantu kita untuk melakukan proses segitiga restitusi pada setiap tahapannya tadi. Nah, jawab. Tanya jawab tidak perlu. Nah, jadi untuk segitiga restitusi tadi yang penting ada 3. Nah, yang tidak kalah penting tadi, Bapak Ibu, ada 5 ya. Nah, sekali lagi coba, ada 5 posisi kontrol kita. Coba saya perbesar terhadap murid. Nah, ini biasanya khusus murid-murid yang sering melakukan pelanggaran biasanya. Nah, tadi ada 5 posisi, yaitu tentang penghukum. Nah, ini biasanya mungkin kalau sudah sangat sebele kita sebagai guru, kalau ada anak yang selalu melakukan kesalahan, kita berlaku seperti penghukum. Nah, ini mungkin kita patuhi aturan saya atau awas, ini kata-kata yang bisa muncul. Kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Nah, itu kalimat penghukum. Atau mungkin kita menjadi pembuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali denganmu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu berbuat begini? Kemudian posisi teman. Nah, ini misalnya yang sudah kita lakukan, posisi teman. Ayo bantulah demi Bapak ya, demi Ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini kita biasanya menempatkan diri pada posisi ini, posisi teman. Atau biasanya menjadi pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini adalah 4 posisinya yang biasa sering kita lakukan. Nah, yang paling ideal adalah kita sebagai manajer, posisi yang terakhir, yaitu di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita menjembatani murid agar tahu ya salahnya apa, terus bagaimana langkah-langkah untuk memperbaikinya. Kata-katanya ini, ya, apa yang kita yakini, nah, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru atau posisi kontrol kita. Nah, 5 posisi kontrol guru ini hubungannya tadi untuk melakukan segitiga restitusi. Jadi budaya positif yang kita lakukan ya, di sekolahan kita, khususnya di SD Gembong 02 ini, kita usahakan di posisi menjadi manajer, kemudian kita aplikasikan ke dalam segitiga restitusi, akan memperoleh budaya positif atau nilai-nilai kebijakan universal. Jadi kembali lagi ke pembelajaran KHD tadi, yaitu membuat anak merasa senang dan bahagia. Karena dalam pembelajaran itu kalau kita paksakan pembelajaran anak, otomatis anak akan merasa tidak nyaman. Nah, ketidaknyamanan itulah yang sebenarnya harus kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkan ketidaknyamanan tadi agar anak membuat bahagia dan nyaman atau well-being tadi, yaitu dengan posisi kita sebagai manajer ini tadi. Jadi secara tidak langsung ketika kita berinteraksi dengan anak, menempatkan diri kepada posisi manajer tadi, anak pasti akan merasa lebih dihargai. Karena terkadang ketika kita di posisi teman, anak itu malah terkadang seenaknya sendiri. Kalau kita di posisi pemantau, anak juga akan merasa seperti selalu diawasi terus. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, anak itu akan merasa lebih dihargai keberadaannya.
Nah, dengan posisi manajer ini kita praktekkan tadi dengan menggunakan segitiga restitusi, ya tadi kita aplikasikan di segitiga restitusi, pasti anak-anak akan lebih mengetahui apa kesalahannya, bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Nah, dengan kata-kata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Dengan validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan sendiri untuk melakukan hal itu. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk menyelesaikannya atau apa yang kamu butuhkan? Kemudian di tahap terakhir yaitu tentang menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas nanti, ketika ada pelanggaran atau ada anak yang tidak mentaati, murid yang tidak mentaati, kita bisa melakukan posisi diri sebagai manajer. Nah, aplikasinya dengan segitiga restitusi ini tadi. Jadi saling berhubungan nih Bapak Ibu tentang penerapan pemikiran KHD tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid, membuat murid merasa bahagia, merasa senang, kemudian posisi kita sebagai manajer ketika pembuatan keyakinan kelas, kita meminta pendapat mereka dengan kalimat-kalimat positif, sehingga ketika ada anak-anak atau murid-murid yang melakukan pelanggaran, kita bisa jembatani dengan segitiga restitusi yang akhirnya di tahap menanyakan keyakinan mereka sudah paham keyakinan apa yang sudah mereka sepakati, terus bagaimana langkah berikutnya untuk menyelesaikannya. Nah, ini kemarin saya sudah aplikasikan di kelas 6, jadi ada 2 anak perwakilannya di kasus 1 dan kasus 2. Ketika melakukan segitiga restitusi ini responnya juga baik, sehingga akhirnya anak itu tahu bahwa sebenarnya dia itu salah dalam melakukan suatu perbuatan. Ya, sebenarnya sudah tahu dari awal bahwa perbuatannya itu salah, kan, tetapi dia merasa malu untuk mengakuinya. Nah, dengan segitiga restitusi ini kemarin anak tersebut itu mau mengakui kesalahannya, kemudian memvalidasi ternyata apa saja yang atau alasan apa yang dia lakukan, terus bagaimana cara penyelesaiannya juga mereka tahu sendiri dengan bimbingan kita pastinya. Jadi antara antara pemikiran KHD dan juga perlakuan atau budaya positif itu saling berkaitan erat. Nah, jadi kita bisa aplikasikan di dalam sekolah kita, nanti hasilnya pasti akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang baik tadi. Karena kembali lagi tadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, tapi ada 4 yang utama sebelum menuju ke bertahan hidup. Ada 4, 5 sampai bertahan hidup. Jadi sebenarnya anak itu pada saat itu atau pada saat melakukan hal tersebut itu ada di posisi mana? Apakah di posisi cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki, apa di posisi penguasaan, di posisi kebebasan atau kesenangan? Tujuannya nanti mereka untuk bertahan hidup. Nah, jadi juga saling berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian untuk hukuman dan konsekuensi ini saya ulas sedikit lagi, ya. Jadi ada perbedaan tadi, hukuman itu bersifat memaksa dan terdapat ingatan jangka panjang yang akan melukai, kalau konsekuensi ingatan jangka pendek. Kemudian ada contoh-contoh tindakan guru, yaitu bagaimana cara kita kepada murid, terus dihukum oleh penghargaan juga. Nah, jadi ada keyakinan yang ketika dibuat, nah ini kan mumpung di tahun ajaran baru, mungkin nanti Bapak Ibu bisa menerapkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi mungkin di kelasnya masing-masing nilai-nilai yang disepakati apa saja atau diyakini. Nah, ini juga untuk menjembatani murid-murid yang mungkin merasa ketika di kelas itu ada masalah dengan teman-temannya. Mungkin secara tidak langsung kita tidak mengetahui, tetapi ketika kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, kita akan tahu, oh ternyata kebutuhan anak dalam belajar di dalam kelas itu seperti apa, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, dan keyakinan kelas ini bisa diubah sesuai dengan
apa yang diyakini kelas tersebut ya Bapak Ibu. Tidak harus setiap 1 tahun sekali atau 1 semester sekali, tidak. Misal seminggu sekali kok ada beberapa anak yang merasa keberatan atau mungkin perlu ditambahkan keyakinan kelasnya, jadi bisa ditambahkan, dikurangi atau dimodifikasi sendiri sehingga sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang diinginkan oleh warga kelas. Nah, untuk pembuatan kesepakatan kelas agar menjadi kata positif tadi ya, menggunakan tabel T dan tabel Y, karena biasanya anak-anak itu menggunakan kata tidak atau jangan. Nah, tidak boleh membuli, kan tidak seperti itu. Katanya tidak boleh menggunakan kata tidak karena berbudaya positif, jadi menggunakan kata yang positif. Nah, tidak boleh menggunakan kata negatif. Jadi ini coba tadi belum saya beri contoh ya. Nah, untuk di tabel Y sebenarnya misalkan anak itu pinjam tip X, biasanya pinjam tip X. Jadi terlihat di sini ada terlihat. Jadi yang dipinjami tip X itu raut mukanya dia ceria, senyum, apa cemberut. Nah, jadi dari terlihatnya saja sudah nampak dipinjami tip X atau pulpen kok terlihat cemberut, berarti kan tidak senang. Terus terdengar mungkin dengan kata-kata, nah, mungkin kamu kok pinjam tip X terus sih. Nah, itu jadi dengan kata-kata yang terdengar atau kata-kata yang terucap dari kalimat yang meminjam tadi. Kemudian perilakunya mungkin ketika dipinjam tidak diberikan dengan baik, mungkin dengan dilempar atau dengan tangan kiri atau mungkin dengan tidak melihat wajahnya. Jadi perilakunya juga kelihatan. Itu untuk tabel Y. Untuk tabel T ada yang tampak seperti, tidak tampak seperti. Nah, ini seperti berkebalikan. Jadi kembalikan tip X saya. Nah, itu tidak tampak seperti itu harusnya. Tampaknya apakah kamu sudah selesai menggunakan tip X saya? Jadi memberi rasa hormat terhadap orang lain. Nah, ini contoh kesepakatan kelas yang tadi ya Bapak Ibu. Ini saya ulas sedikit-sedikit lagi. Nah, perbedaan antara hukuman keyakinan kelas beserta penghargaan. Nah, jadi kalau pertanyaannya mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm ketika mengendarai roda 2, jadi pasti banyak yang menjawab agar tidak ditilang gitu ya. Mengapa kita harus menggunakan helm itu agar tidak ditilang, padahal sebenarnya itu kan demi keselamatan kita sendiri ketika menggunakan helm. Sama ini ketika dulu awal-awal COVID, mengapa kita harus menggunakan masker? Nah, dulu itu biasanya agar tidak dihukum disuruh menyapu, hukuman sosial, padahal tujuannya bukan untuk keselamatan dan kesehatan, itu yang utama. Nah, jadi antara keyakinan, hukuman dan penghargaan, jadi memang ada beberapa perbedaan. Nah, jadi memang dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu nanti akan merubah lingkungan menjadi lingkungan positif, yang mana lingkungan positif itu akan menjadi budaya positif. Nah, kemudian menurut Ki Hajar Dewantara tadi ya, ini saya ulas sedikit, merdeka artinya tidak terlepas dari perintah, tetapi juga cakap berbuat memerintah diri sendiri. Jadi maksudnya, kalau ini saya terjemahkan, jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri sebelum memberikan budaya positif atau mengajak orang lain untuk berbudaya positif. Ini saya juga masih belajar gitu Bapak Ibu. Jadi saya mulai dari diri saya sendiri untuk belajar, kemudian saya bagikan apa yang saya peroleh selama dalam pembelajaran saya, dan harapannya nanti saya bersama Bapak Ibu guru semua dapat membangun budaya positif di SD Gembong 02 ini, karena dengan budaya positif pastinya anak-anak akan merasa senang dan bahagia, nyaman dan bahagia dalam sekolah, tidak merasa oh kapan ini pulangnya sekolah, kapan ini pulang sekolah, tapi kapan berangkat sekolah lagi, kapan berangkat sekolah lagi. Jadi harapannya kita akan menjadi guru yang menyenangkan bagi anak-anak pastinya dengan pembelajaran-pembelajaran kita. Nah, teori-teorinya tadi, budaya positifnya seperti tadi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita itu diibaratkan seperti petani yang menanam jagung tadi. Kita hanya menebalkan laku dari murid, tidak kita seperti pulpen
dan murid seperti kertas kosong yang seenaknya kita itu mencoret-coret atau mengubah laku murid. Tapi murid itu sebenarnya sudah punya laku sendiri semenjak lahir, tetapi garisnya masih samar-samar atau putus-putus. Nah, tugas kita adalah menebalkan laku tersebut. Nah, penebalan laku tersebut itu bisa dilakukan dengan pembelajaran yang bahagia dan menyenangkan. Pembelajaran yang bahagia dan menyenangkan itu bisa diperoleh dengan cara kita sebagai guru menjadi manajer tadi. Nah, proses untuk menjadi manajer tadi yaitu bisa dilakukan dengan melakukan segitiga restitusi. Nah, kalau itu sudah terbentuk pasti akan menjadi budaya positif. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru? Boten? Boten guys, sudah cukup jelas. Nanti sambil berjalan kita praktek sama-sama budaya positif. Dan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu guru semua di atas kesibukannya masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih di acara sosialisasi budaya positif yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat ke depannya dan mari sama-sama kita budayakan positif di lingkungan sekolah kita di SD Negeri Gembong 02. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup atas perhatian Bapak Ibu guru semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.